Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adriansyah dari kelompok 5, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Vika Febrianti Jatnika. Dan di sini kita akan menjawab soal nomor 5 yaitu buatlah sebuah non-deterministic finite automata dengan epsilon move dengan state transition diagram yang akan mengenali sebuah string dengan alfabet XY yang akan menerima string yang diakhiri dengan YX atau diakhiri dengan XX. Kemudian buatlah sebuah deterministic finite automata yang ekuivalen. Di sini saya akan menjawab pada bagian membuat state transition diagram dengan epsilon move. 5 buah state, yaitu ada state Q0, kemudian Q1, Q2, Q3, dan Q4. Oke, untuk dimulai dari Q0 dulu. Di sini Q0 memiliki transisi epsilon ke Q1, di mana transisi tersebut tidak membaca string apapun. Maka dari itu, jika kita menginputkan string X maupun Y, maka state akan melakukan transisi ke Q1. Kemudian di bagian state Q1 ini, maka akan membaca sebuah string X atau Y. Jika kita inputkan string pada Q1, string X, maka state akan melakukan transisi ke Q2. Dan di Q2 ini, jika kita inputkan sebuah string Y, maka state tidak akan melakukan transisi. Sehingga state tidak akan berubah. Namun, jika kita menginputkan sebuah string X pada Q2, maka state akan melakukan transisi ke Q4, yang dimana Q4 ini merupakan sebuah final state. Sehingga didapat string yang diakhiri dengan XX. Begitu juga jika kita menginputkan sebuah string Y pada Q1, maka state akan melakukan transisi pada Q3. Dan di Q3 ini, jika kita menginputkan sebuah string Y, maka saya tidak akan berubah dan tidak melakukan transisi ke state manapun. Namun, jika kita menginputkan sebuah string X pada Q3, state akan melakukan transisi ke state Q4. Yang dimana state Q4 ini merupakan final state. Dan dapat dibaca untuk string dengan akhiran YX. Dan jika kita menginputkan sebuah string lagi pada Q4, maka misalkan kita menginputkan sebuah string Y pada Q4, state akan melakukan transisi kembali ke Q3. Dan jika kita menginputkan sebuah string X pada Q4, maka state tidak akan melakukan transisi dan masih di transisi yang sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk jawaban berikutnya, yaitu membuat sebuah DVA yang ekuivalen, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Vika Febrianti Jatnika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah DFA yang ekuivalen dari INFA yang telah kita buat. Pertama-tama, kita akan mencari closure-nya terlebih dahulu. Di sini ada 5 state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Untuk closure dari Q0, karena di sini ada transisi epsilon dari Q0 ke Q1, maka closure dari Q0 yaitu Q0 dan Q1. Kemudian untuk Q1, karena di sini tidak ada transisi epsilon, maka closure-nya adalah Q1 itu sendiri. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk Q2, Q3, dan Q4, karena tidak terdapat transisi epsilon dari ketiga state tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah lazy table. Pertama dari closure Q0 dan Q1. Untuk Q0 dan Q1, jika dia diinputkan nilai X, maka untuk Q0-nya, dia akan menghasilkan himpunan kosong, karena tidak ada transisi untuk X di sini.
Kemudian untuk Q1-nya dia akan menghasilkan Q2 karena dari Q1 jika diinputkan nilai X maka dia pindah ke Q2. Kemudian himpunan kosong digabungkan dengan Q2 menghasilkan Q2. Kita cari I-klosur dari Q2 tersebut, yaitu Q2 itu sendiri. Kemudian inputkan nilai tersebut ke dalam kolom ini. Hal yang sama juga berlaku untuk yang inputannya Y, Q0, Q1, Y, hasilkan untuk Q0-nya himpunan kosong digabung dengan jika Q1 diinputkan Y, maka dia akan pindah ke Q3. Gabung dengan Q3, maka menghasilkan Q3, kemudian I-klosur dari Q3 adalah Q3 itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mencari nilai yang ada di ruas kanan ini agar semuanya di tracing di ruas kiri. Maka kita tulis di sini Q2, Q3. Untuk Q2, jika dia diinputkan X, maka dia akan pindah ke Q4. I-klosur dari Q4 adalah Q4 itu sendiri. Kemudian Q2, jika dia diinputkan nilai Y, maka dia akan tetap di Q2. I-klosur dari Q2 adalah Q2 itu sendiri. Kemudian untuk Q3, jika diinputkan nilai X, dia akan pindah ke Q4. I-klosur dari Q4 adalah Q4. Lalu, jika dia diinputkan nilai Y, maka dia akan tetap di Q3. I-klosur dari Q3 adalah Q3. Nah, dari ruas kanan ini, nilai yang belum di tracing hanya Q4. Maka kita tulis di sini Q4. Untuk Q4, jika dia diinputkan nilai X, maka dia akan tetap berada di Q4. I-klosur dari Q4 yaitu Q4 itu sendiri. Kemudian, jika dia diinputkan nilai Y, maka dia akan kembali ke Q3. I-klosur dari Q3 adalah Q3 itu sendiri. Selanjutnya, kita akan menggambarkan DFA-nya. Dari I-klosur ini, kita memiliki 4 state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, dari sini, jika Q0 diinputkan nilai X, maka dia berpindah ke Q2. Kemudian jika Q0, Q1 diinputkan nilai Y, maka dia berpindah ke Q3. Lalu untuk Q2-nya, dia akan berpindah ke Q4 jika diinputkan X. Jika diinputkan Y, dia akan tetap berada di Q2. Untuk Q3-nya, dia akan berpindah ke Q4 jika diinputkan nilai X. Kemudian tetap berada di Q3 jika diinputkan nilai Y. Q4-nya, dia akan tetap berada di Q4 jika diinputkan X. Dan dia akan berada di Q3 jika diinputkan Y. Kemudian, bagaimana menentukan final state-nya? Karena dari INFA sebelumnya, final state itu ada di Q4, maka di sini pun berada di Q4. Dan state yang memiliki Q4 yaitu Q4 ini. Maka ini adalah final state. Baik, kurang lebih seperti ini bentuk DFA-nya. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.